Ya, baik saya ucapkan selamat beraktivitas ya. Saya di sini menceritakan liku-liku kehidupan saya. Dan saya berpikir bahwa hidup dunia ini penuh liku-liku dan juga penuh dengan tantangan luar biasa. Saya sangat mencintai istri saya. Apapun saya rela berkorban demi dia. Bahkan perkawinan di gereja mengatakan hanya maut yang memisahkannya. Dan saya juga bertanya di dalam hati, kenapa ada agama? Kenapa ada kepercayaan-kepercayaan manusia sebelum agama-agama yang baru ada? Dan saya merasa juga agama adalah hiburan atau tempat penghiburan yang tertinggi atau kelas tinggi. Itu adalah agama. Yang kedua baru hal duniawi. Dan saya rasakan, saya melihat istri saya yang saya cintai. Saya sudah berusaha dengan semaksimal, tetapi dia tidak bisa diselamatkan. Dan saya menunggu mukjizat. Mukjizat pun tidak akan terjadi. Dan kemudian saya membantu para ahli-ahli, dokter, ahli kesehatan pun tidak mampu juga. Dan di sini saya melihat bahwa kehidupan manusia itu sangat singkat sekali. Sangat singkat. Dan hidup kita sangat menderita. Dan oleh sebab itu saya berpikir bahwa tidaklah sangat penting bagi saya untuk mencari uang selebih-lebihnya. Tetapi sangat penting juga untuk mencari uang. Untuk berkecukupan. Bukan arti ingin kaya, tetapi hanya berkecukupan saja. Sederhana. Dan harta yang paling mahal bagi saya adalah seorang anak. Saya mempunyai 2 anak. 2 anak itu, Tessa dan Wendy, itu adalah harta saya yang paling mahal. Dan saya merasa bahwa saya juga akan meninggal nantinya. Orang tua saya juga akan meninggal nantinya. Dan itu adalah fakta. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu kawan-kawan yang ada di YouTube. Segala sesuatu rintangan, tantangan apapun dia, musibah apapun besarnya, kita harus hadapi. Kita jangan cengeng. Dan kita harus terima adanya. Musibah terbesar apapun. Saya sebelum musibah, istri saya meninggal dunia, itu adalah musibah yang terbesar bagi saya. Sebelum-sebelumnya, rumah walid saya tumbang. Saya jatuh bermotor. Kemudian mobil saya meledak. Kemudian banyak hal-hal lain yang itu bukan karena cobaan dari Tuhan. Tetapi itulah fakta kehidupan manusia. Bahwa kita memang menghadapi hal-hal yang semacam itu. Kita harus kuat. Dan oleh sebab itu, hiburan tertinggi kita itu adalah agama. Yang meyakini kita, yang menghibur kita. Dan sampai sekarang ini saya merasa seperti orang yang sudah tidak percaya kepada agamawi. Tetapi saya menjunjung tinggi dan juga saya mengikuti jejak seperti yang tercatat di dalam Al-Quran. Isa atau tercatat di Injil, Yesus Kristus mengasihi, itu hukum yang terutama. Dan saya harus mengasihi anak saya, bahkan orang tua saya, istri saya, dan saudara-saudara,
di negara manapun, semua makhluk yang ada di dunia saya kasihi sesuai dengan hukum yang terutama. Itu makanya alasan kenapa saya sampai hari ini kuat. Karena saya berpondasi kepada Isa, kepada Yesus. Hukumnya adalah kasih. Saya tidak mau lihat yang lain-lain. Saya mengasihi semua bangsa. Saya mengasihi semua negara. Saya mengasihi anak-anak saya. Dan sampai saat ini saya terus terang, orang tidak tahu bahwa besarnya cinta saya dengan istri saya sangat besar. Tetapi orang dunia memandang kemungkinan negatif. Tetapi saya katakan bahwa sejujurnya, saya mencintai istri saya, Mita. Itu luar biasa. Sehingga untuk sekarang, foto-foto dia, bahkan kenang-kenangan saya hapus, sementara saya simpan di hard disk saya. Saya tidak bisa mereview kembali, melihat kembali karena saya tidak mampu. Tetapi saya bertahan sekarang ini. Hidup saya harus semangat. Karena bagaimanapun juga bahwa semua ada di dunia ini, makhluk yang ada akan mati. Ingat, satu hal yang perlu diingat adalah kita hidup sederhana saja. Jangan terlalu ambisi. Karena kita hidup cuman satu kali. Dan juga kita pasti akan meninggal. Dan oleh sebab itu, marilah kawan-kawan yang dapat musibah besar seperti saya. Saya baru-baru ini motor dicuri orang. Umur 2 bulan motor dicuri lagi. Kemudian 1 motor lagi dilarikan orang. Musibah saya berturut-turut. Tetapi apakah saya menyalahkan Tuhannya saya? Tidak. Karena itulah kehidupan. Ya, jadi kita harus hidup semangat. Bagi kawan-kawan yang mendapat musibah harus semangat. Dan pondasi ingat, mengasihi semua manusia, bukan satu agama, satu golongan. Salam damai bagi kita semua.